Di tengah hiruk pikuk kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Pondok Gede, nomor 13 Pinang Ranti, berdiri sebuah instansi vital yang menjadi garda terdepan penjaminan konsumsi masyarakat Muslim Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. BPJPH bukan sekedar gedung perkantoran biasa. Disinilah seluruh regulasi dan sertifikasi kehalalan produk, baik dari dalam maupun luar negeri, digodok dan diputuskan. Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Hal ini menjadikan BPJPH sebagai pintu gerbang utama bagi para pelaku usaha yang ingin menembus pasar Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, suasana di kantor pusat BPJPH terlihat cukup produktif. Tim kami berkesempatan mendatangi langsung lokasi dan menemui Bapak Direktur Jamaluddin Nur dan tim daripada registrasi halal luar negeri. Pertama tadi boleh dengan registrasi ya. Oke. Jadi untuk pemasukan produk luar negeri itu bisa dengan dua mekanisme atau dua cara. Dengan sertifikasi halal langsung direct ke BPJPH atau dengan registrasi sertifikat halal luar negeri. Nah, untuk sertifikasi ini dia akan dilakukan proses audit oleh auditor yang ada di Indonesia. Jadi nanti diberangkatkan itu auditornya ke negara. Langsung BPJPH atau ke rekanan kita BPJPH? pakainya LPH. Oh, LPH. Betul, Oh, LPH. LPH. Lembaga Pemeriksa halal. Pemeriksa halal. Oh, oke. Nah, LPH kemudian ya. nanti diterbitkannya oleh BPJPH langsung. Oke. Ini untuk Ada berapa LPH yang untuk luar negeri? Sebentar, nanti saya infokan lagi Pak ya. 10 ya. Untuk luar Yang negeri. udah utama ya Pak. Terus dicek sih yang terbaru nanti. Semua 20 informasi lembaga ya? ini ya ada 20 LPH yang bisa audit ke luar negeri. Dan informasi ini bisa diakses di website bpjph.halal.go.id. Nanti Bapak cari di bagian data LPH. Nah, itu nanti ada daftarnya apa aja LPH yang bisa dipilih. Nah, untuk pemilihan LPH ini personal dari pelaku usahanya. Jadi dibebaskan, dikembalikan kepada pelaku usaha untuk memilih mana LPH yang mau ditunjuk untuk melakukan audit seperti itu. Itu untuk yang mekanisme pertama ya Pak. Untuk yang mekanisme kedua, dia hanya untuk produk-produk yang dia sudah mengantongi sertifikat halal luar negeri dari lembaga halal luar negeri yang telah diakui oleh BPJPH, saling mengakukan sertifikat halal. Nah, kita di sini khusus untuk Cina itu ada, saya cek, Cina ada sekitar 10 lembaga halal luar negeri. Nah, diantaranya di Cina, tadi ya? Iya di Cina. Tadi ada sisa Shandong, kemudian Sanxi, kemudian Ara, Al-Bakara dan lain-lain. Itu dengan dari berbagai kota ya, di berbagai kota ya? Iya betul. Di sini ada keterangannya, ada di Xiamen, ada di Zhengzhou, Shanghai, Chongqing. Mungkin bisa dipertimbangkan nanti mau dipilih yang mana. Nah, nanti sertifikat halal yang diterbitkan oleh mereka itu bisa digunakan untuk meregistrasikan produknya masuk ke Indonesia. Jadi cukup sifatnya registrasi saja, hanya administrasi. Kita nanti akan ngecek by dokumen, apakah memang sesuai, apakah itu memang diterbitkan oleh lembaga halal luar negerinya atau tidak dan sebagainya. Jika memang sudah sesuai, nanti terbitlah nomor registrasi penyebutannya. Artinya tidak perlu lagi auditor sini untuk betul, sana, tidak perlu lagi. ya. Nanti itu kan ada dampaknya ke permasalahan pertimbangan biaya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Tapi juga yang perlu disampaikan di sini adalah masa berlakunya ini beda Pak. Kalau yang pertama yang pakai mekanisme sertifikasi halal karena diterbitkan oleh BPJPH dan BPJPH sendiri punya sertifikat ini tidak ada masa berlaku, alias masa berlakunya selamanya sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan juga PPH atau proses produk halal. Itu masih bisa dipakai terus. Jadi sekali pakai. Oh, dia nggak ada expire misalkan 2 tahun, 3 tahun nggak ada ya? Tidak ada. Kalau dulu kan memang kita ada 4 tahun, nah sekarang sudah dianulir, diganti selamanya selagi tidak ada perubahan komposisi bahan dan juga PPH. Berarti harus ada representasi khusus ya, artinya yang tetap ya, yang mengawasi gitu ya? Iya, karena kita nanti pelaku usaha itu harus punya penyelia halal. Nanti dia apa akan namanya? penyelia Penyelia halal. Iya, penyelia halal ini orang yang akan bertanggung jawab
terkait dengan seluruh proses produk halal yang ada di lokasi produksinya. Jadi dia nanti yang mulai dari awal bahan baku datang, kemudian diproses, dikemas sampai didistribusikan, dia harus bertanggung jawab atas kejaminan halalnya, jaminan halalnya seperti itu. Oke. Nah itu artinya apakah penyelia itu menjadi prasyarat dari BPJPH untuk misalnya tadi bagi seorang Betul. pelaku usaha misalkan harus ada misalkan itu dan dia nanti bertanggung jawab dengan Betul. seluruh Jadi pada komposisi. saat mengajukan pendaftaran itu sudah dimintakan datanya, data penyelia halalnya siapa yang akan ditunjuk begitu. Kita mintakan data biodatanya, kemudian SK penetapan penyelia halal ya dari pimpinan perusahaannya gitu yang menunjuk si A gitu sebagai penyelia halal, juga dengan KTP seperti itu atau identitas lah kalau di negara lain kan yang lain ya, identity card yang menyatakan bahwa dia memang Islam karena ada persyaratannya. Untuk persyaratan sertifikasi itu bisa juga dicek nanti di website ini ada Pak. Oh ada ya, oke. Nah penting terkait dengan biaya-biaya apa segala macam itu bagaimana tuh? Ya kalau yang pertama bagaimana? Kalau yang pertama itu kan biaya untuk yang sertifikasi ya. Sertifikasi mulainya dari untuk pelaku usaha luar negeri itu 12.500.000. Itu belum termasuk dengan biaya akomodasi dari auditornya. Jadi exclude biaya pemberangkatan auditor, penginapan, akomodasi, konsumsi dan sebagainya si auditornya itu. Gitu. Kita juga di websitenya itu ada namanya kalkulator Pak. Gitu. Itu bisa untuk menghitung biaya perkiraan biaya estimasinya kira-kira berapa gitu. untuk apa namanya untuk biaya auditor yang tadi ya, dibutuhkan. untuk auditor ya. Nah kemudian itu yang untuk sertifikasi, sedangkan untuk yang registrasi kita flat biayanya. Setiap kali pengajuan itu kan satu sertifikat halal luar negeri itu 800.000. 800.000. Iya untuk saat ini. Untuk saat ini yang tadi yang registrasi Registrasi halal itu ya. Itu per satu sertifikat. Per satu sertifikat. Masing-masing satu produk satu sertifikat ya. Tidak. Jadi kalau perhitungannya itu satu sertifikat itu bisa terdiri dari beberapa produk. Tapi hanya dengan satu jenis produk yang sama, jenis yang sama gitu. Misalkan dia makanan, maka dia wajib semua produk yang diajukan itu makanan. Gitu. Minuman sendiri, kosmetik sendiri, biologi sendiri, produk biologi sendiri, produk kimiawi sendiri dan sebagainya. Klasifikasinya itu ada juga di ketentuan lain di KMA 748. Gitu ya. Itu ada beberapa klasifikasi untuk jenis-jenis produknya. Oke. Artinya dengan belum ada sertifikasi misalkan gitu. Itu gimana, ada nggak mekanisme? Sebetulnya pengenaan kewajiban sertifikasinya itu kan bukan pada dia posisinya di mana Pak, tapi pada waktu nih. Karena kalau di peraturan kita kewajiban sertifikasi halal untuk produk luar negeri itu jatuh di Oktober 2026. Maksudnya di Oktober? Di bulan Oktober 2026. Jadi ketika sudah masuk ke 17 Oktober ya. 17 Oktober 2026. Oh iya, setelahnya berarti ya. 18 Oktober 2026 maka seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu harus bersertifikat halal bagi yang Oktober 2026 ya. Jika memang dia termasuk ke dalam produk yang diwajibkan untuk sertifikat halal. Nah, mana saja produk yang diwajibkan itu yang ada di KMA 748 tadi. Keputusan Menteri Agama nomor 740. Oh, itu ada KMA-nya ya? Iya, itu bisa dicek di website juga ada. KMA 748. Nah, kalau artinya kalau seandainya produknya itu sudah ada di sini, misalkan itu masuk dalam waktu kapan itu? Berarti sebelum. Iya, karena sekarang sudah masuk ya Pak. Berarti harus segera diajukan karena kan sekarang sudah bulan Maret ya. Berarti tinggal sisa berapa bulan lagi menuju Oktober. Berarti diusahakan sebelum Oktober itu sudah. Berarti sekitar 4 bulan lagi ya. Berarti ajukannya melalui sini berarti ya. Berarti, bisa tapi ya? harus dicek dulu apakah punya sertifikat halal luar Oh negeri. iya. Jangan-jangan dia punya. Kalau dia punya dengan registrasi aja. Kalau nggak punya berarti ya dia harus ke BPJPH atau dia bikin dulu di lembaga halal luar negerinya. Sertifikasi dulu ke lembaga halal luar negeri baru ke registrasi gitu.
Nah tadinya belum disampaikan kalau yang sertifikasi masa berlakunya kan selamanya Pak. Tapi kalau registrasi yang melalui mekanisme registrasi itu ada masa berlakunya. Masa berlakunya mengikuti masa berlaku dari sertifikat halal luar negeri. Oke. Kalau di sana misalkan tidak dibatasi berarti juga ngikut ya? Iya, tapi sejauh ini semuanya ada masa berlaku. Ada maksimal itu 5 tahun ya. Ada nggak sih apa 4 tahun? 4 tahun maksimal. Ya? Ada yang cuma setahun itu juga ada. Beda-beda setiap lembaga halal dan ya dikembalikan lagi ke. Ada yang pas produksi aja ya? Gimana? Nggak ada Pak. Kalau misalkan Shipgar, terus kemudian ada bahan kimia tertentu ya, yang dia organik dan lain sebagainya itu juga biasa dikecualikan ya? Iya, itu ada detailnya di Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Itu bisa di-download di jadi ada produk-produk yang dikecualikan, tidak perlu Betul, sertifikasi iya. ya? Ketika dia dikecualikan maka ya terlepas dari kewajiban, dia produk-produk bisa organik beredar, tadi ya? Produk organik. bisa beredar, beredar dan diperdagangkan di Indonesia tanpa label halal. Walaupun dari luar negeri ya? Jadi emang dikecualikan ya Pak, ada terstep di situ. Iya, produknya tertentu ya? Tertentu, sudah diatur sini.